salawat beringi salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau atas ajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan sempurna. Yang saya hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Gubernur Aceh beserta segenap anggota Forkopimda, yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saudara Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, kepala biro, kepala dinas, badan dan lembaga Aceh, saudara-saudara, rekan-rekan NGO, LSM, Ormas dan OKP, dan tentu yang teristimewa untuk rekan-rekan insan pers baik media cetak maupun elektronik dan hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, dasar pemikiran dan yuridis, pertanian adalah sumber pendapatan masyarakat terbesar Provinsi Aceh. Dari zaman dahulu, Aceh sudah terkenal dengan produk pertaniannya, terutama tanaman rempah-rempah seperti lada dan pala. Tanah Aceh yang sangat subur merupakan potensi pengembangan ekonomi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat dan pemerintah. Ketertinggalan pengelolaan pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura, dibanding daerah lain harus dikejar sehingga dapat menjadikan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi daerah Aceh. Pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura secara nasional telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan. Sumbangan yang secara langsung dapat terlihat dalam hal pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyediaan pangan. Secara tidak langsung, sumbangan tersebut juga terlihat dalam hal menciptakan peningkatan kondisi lingkungan yang makin kondusif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada ayat 16, ayat 1 pada poin A, B, C, dan I, dan ayat 4 sebagai dasar bagi pemerintah Aceh untuk mengukur, mengatur permasalahan pertanian, termasuk masalah perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 4 juga mendeskripsikan bahwa ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi A. Perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat. Rancangan Kanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017 sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh nomor 12 tahun 2013 dalam RPJM Aceh menunjukkan sektor pertanian sangat penting. Dari segi nilai tukar petani di Aceh mengalami peningkatan dari 99,20 pada tahun 2020. C. Untuk lebih fokus pembahasan kami membentuk tim. Maaf, ini ada yang halaman yang tertinggal, halaman 3. Nanti kita revisi. Untuk lebih fokus pembahasan kami membentuk tim pembahasan rencana kanun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang melibatkan tim Komisi 2 dan tim pemerintah Aceh. Melakukan studi perbandingan rancangan kanun dalam daerah, melakukan dengar pendapat dengan koperasi produsen mandiri yang fokus terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani sawit wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, melakukan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tengah, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tengah
dan kelompok tani dalam rangka memperkaya kanun perlindungan petani, terutama kopi dan hortikultura lainnya. Luar daerah melakukan pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara terkait tata cara dan model percontohan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Sumatera Utara. Melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hal ini kami laksanakan dalam rangka sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan undang-undang yang berlaku secara nasional. Mengadakan rapat dengar pendapat rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Gedung Utama DPRA. Kemudian melakukan fasilitasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini kami laksanakan terkait keharusan dalam rangka proses pengesahan suatu rancangan kanun untuk dilakukan penyesuaian dengan perundang-undangan. Substansi isi. Setelah kami lakukan pembahasan, dapat kami jabarkan. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Provinsi Aceh bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan oleh petani dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar, dan berkelanjutan. Ruang lingkup rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 1. Perencanaan. Pengaturan perencanaan meliputi 1. Zonasi penanaman antar wilayah, khususnya untuk tanaman perkebunan. 2. Waktu penanaman terutama untuk tanaman padi sawah, sehingga penanaman dilakukan pada waktu bersamaan. 3. Penggunaan bibit dan pengenalan bibit baru. 2. Perlindungan petani. Perlindungan petani yang menjadi bahasan dan pengaturan di materi kanun meliputi perlindungan dari 1. Keadaan alam, 2. Dukungan keuangan atau permodalan, 3. Degradasi lahan, 4. Pengaturan pengairan, 5. Ketersediaan bibit unggul, pupuk, pembasmi hama yang cukup, 6. Pemasaran. 3. Pemberdayaan petani. Lingkup pemberdayaan yang menjadi materi rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah pemberdayaan dari sisi ketersediaan lahan, modal, dan pasar produk pertanian yang menyebabkan peningkatan pada pendapatan keluarga petani serta kemudahan dalam mengakses sumber ekonomi keluarga. 4. Kerjasama. Kerjasama juga harus menjadi salah satu materi bahasan dalam rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, karena menyangkut hubungan dengan pihak lain yang harus diatur oleh kanun sehingga dapat dijadikan dasar hukum saat mengalami persoalan dengan pihak lain. Lingkup yang harus diatur dalam kanun tentang materi kerjasama adalah hanya pada materi besar saja yang dapat melindungi petani dari kerugian karena timpangnya materi kontrak antara petani dan pihak lain. 5. Pembiayaan dan pendanaan. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan juga harus diikuti dengan pengaturan pembiayaan dan pendanaan sehingga regulasinya semakin jelas, baik metode maupun penanggung jawabnya. Permasalahan jaminan bagi perbankan dalam mendanai usaha pertanian
juga harus menjadi bahan pengaturan dalam kanun termasuk lembaga penjaminannya. 6. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab lembaga adat dalam kanun. Kearifan lokal seperti aturan Kujurun Blang, Putua Senubo dan Pawang Gle yang merupakan pemangku adat dalam pengelolaan pertanian harus terakomodir di dalam materi kanun sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kearifan lokal dan mudah diterapkan. Kearifan lokal sudah terbukti dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga tidak mudah ditukar dengan aturan lainnya, apalagi yang bertentangan dengannya. Kanun harus memuat kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab lembaga adat maupun aturan-aturan adat kebiasaan yang dikeluarkan oleh pemimpin lembaga adat. 7. Pengawasan. Pengawasan adalah hal lain yang perlu diatur oleh kanun, meliputi penanggung jawab pengawasan, metode pengawasan, sistem reward dan penalti terhadap kelalaian dan keberhasilan dan penyelesaian akhir dari suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. 8. Peran serta masyarakat. Materi kanun juga memuat materi keterlibatan masyarakat, baik itu petani maupun bukan petani, yang berpengaruh terhadap dan dari sektor pertanian. Masyarakat adalah objek dari pengaturan dalam kanun ini, terutama masyarakat petani, sehingga sangat perlu menjaring informasi dari masyarakat sehingga materi kanun dengan mudah diterapkan karena sesuai dengan aspirasi yang ada pada masyarakat. 9. Sanksi. Pengaturan ketentuan sanksi mencakup beberapa ketentuan terkait, yakni larangan dan sanksi, penyidikan, dan ketentuan pidana. Ada 2 jenis sanksi yang diatur, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi melalui pencabutan izin tertentu, sedangkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan ancaman pidana. Dalam rancangan kanun juga diatur mengenai proses penyidikan. Dalam hal ini diatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam kanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sidang Dewan yang terhormat, Komisi 2 tentu sangat menyadari bahwa rancangan kanun yang kami bahas sudah melalui tahap pembahasan dengan pemerintah Aceh, RDPU, dan konsultasi. Tentunya tahapan pembahasan yang sudah berlangsung kami pandang sudah mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan perlindungan petani di Aceh. Namun demikian, kami harapkan substansi dari materi rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilakukan penyempurnaan pada forum rapat paripurna DPR Aceh ini. Hal ini dapat disampaikan lewat pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Aceh. Harapan kami, rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang disampaikan pada rapat paripurna DPR Aceh yang terhormat ini dapat disepakati oleh sidang dewan yang terhormat dan dapat ditetapkan sebagai kanun Aceh tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penutup. Sebagai penutup dari laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRA yang telah mempercayakan Komisi 2 sebagai pembahas rancangan kanun perlindungan petani dan tim asistensi pemerintah Aceh yang sudah bekerja luar biasa dalam penyiapan dan pembahasan kanun ini, serta semua pihak, lembaga-lembaga masyarakat yang telah memberikan kontribusi, saran dan pendapat demi kesempurnaan rancangan kanun tentang perlindungan petani ini. Tentu semuanya ini adalah agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh secara umum. Demikian penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan kanun tentang perlindungan petani, perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Komisi 2 DPR Aceh bersama pemerintah Aceh. Dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan,
Dalam penyampaian ini kami mohon diperbanyak maaf. Akhir kata kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita berserah diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Irfan Nusir. Wakil Ketua Kartini Ibrahim. Sekretaris Haji Ismail Ajalil SE dalam kurung Ayahwa. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Komisi 2, Saudara Irfan Nusir SE, SAG, M.Ikom. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Kami persilakan. Laporan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap hasil pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Aceh, Saudara unsur Forkopimda Aceh, Saudara Sekretaris Daerah Aceh beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kepala Badan dan Lembaga Daerah lainnya, Saudara Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya, Saudara wartawan, LSM, Organisasi Kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Paguyuban, hadirin dan hadirat sekalian. Segala puji mari kita panjatkan tiada henti-hentinya kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua hingga dengan izinnya lah pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan juga kemauan untuk dapat berkumpul bersama-sama di dalam gedung yang terhormat ini dengan satu tujuan guna mengikuti sidang paripurna dalam rangka pembahasan beberapa rancangan Kanun Aceh, di mana salah satunya adalah rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Selawat beriring salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Beliau sebagai Rasul akhir zaman yang senantiasa menjadi rujukan dan teladan yang telah meninggalkan pesan dan amanah kepada kita semua untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan istiqamah dalam menjalankan syariat Allah
di muka bumi ini sebagai jalan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 7 garis mereng P-1/DPRA garis mereng 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan Komisi 3 DPR Aceh sebagai pembahas rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Komisi 3 telah diberi mandat dan tugas oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh guna membahas rancangan Kanun Aceh tersebut bersama dengan tim dari pemerintah Aceh. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam keputusan tersebut, Komisi 3 telah melakukan pembahasan bersama dalam upaya mengkaji materi dari substansi rancangan Kanun Aceh dimaksud. Dalam pembahasan ini, Komisi 3 telah melakukan analisis hukum berdasarkan azas hukum dan norma-norma baik yang terdapat di dalam produk hukum nasional sebagai legal position kekhususan Aceh seperti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi khusus pemerintah Aceh, yang kami maksud tentang pembentukan daerah otonom provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh, dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Karena itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPR Aceh, anggota Komisi 3 DPR Aceh, tim pemerintah Aceh, tenaga ahli dan pihak terkait yang telah bersungguh-sungguh dan berupaya keras dalam upaya melahirkan rancangan Kanun Aceh ini. Besar harapan kita bahwa kanun ini dapat menjadi acuan dalam melahirkan regulasi lanjutan guna penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri serta peraturan daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Konsep pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan transparan merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang menjadi landasan bagi Gubernur Aceh dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menetapkan Kanun Aceh Nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh sesuai dengan amanat pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan Kanun Aceh Nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh sudah dicabut serta tidak berlaku lagi. Dengan demikian, tidak ada landasan hukum terhadap kanun tersebut untuk berlaku di Aceh sebagaimana diatur dalam pasal 233 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian negara terhadap
pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain menyebutkan tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan dari ketentuan pasal 56 tersebut, maka tata pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dalam lingkungan pemerintah Aceh dapat diatur dengan peraturan Gubernur Aceh. Adapun sebab lainnya, Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 ini perlu cabut juga karena bertentangan dengan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, dan pasal 142 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK, sehingga Kanun nomor 4 tahun 2015 yang juga mengatur tentang tuntutan perbendaharaan menjadi kewenangan BPK. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, syukur alhamdulillah setelah menerima masukan dan saran perbaikan terhadap isi materi rancangan kanun dan redaksional dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kami pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh dengan dicabutnya Kanun nomor 4 tahun 2015 untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh. Dapat kami laporkan bahwasanya dalam proses pembahasan rancangan kanun ini disepakati pula adanya penambahan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada konsideran mengingat sebagai salah satu regulasi kekhususan Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian Komisi 3 DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Besar harapan kami apabila kanun ini telah disahkan pihak pemerintah Aceh supaya dapat mengimplementasikannya semaksimal mungkin dan seefektif mungkin dan segera untuk menyusun mengatur tata pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dalam lingkungan pemerintah Aceh dengan Peraturan Gubernur Aceh sehingga menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan Aceh. Akhirnya, jika dalam penyampaian laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanallah jualah kita berserah diri, dan semoga hasil dari kerja keras kita ini dapat menjadi amal saleh yang tercantum di dalam catatan kita semua di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Banda Aceh 28 Desember 2020. Komisi 3 DPR Aceh, Ketua Khairil Syahrial, Sekretaris Hendriono, anggota Jainal Abidin, Wakil Ketua Martini, Khalili, Teku Sama Indra, Haji Tantawi, Haji Sartina, Asrijal Haji Asnawi, Haji Murhaban Makam, Mukhtar Daud, Haji Wahyu Wahab Usman, masing-masing sebagai anggota. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara Komisi 3, Saudara Khairil Sahrial ST MAP. Selanjutnya marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nangro, yang kami hormati Gubernur Aceh ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPR Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, para Kepala SKPA, Badan Biro dan Sekretaris DPR Aceh, saudara media cetak elektronik, serta para hadirin sekalian. Mengawali pembicaraan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berhadir dalam masa sidang DPR Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2020. Selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para alim ulama yang telah membimbing dan memberi contoh teladan yang rahmatan lil alamin. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai surat keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 8 garing P-1 garing DPRA garing 2020 tentang penetapan Komisi 4 DPR Aceh sebagai pembahas rancangan kanun Aceh tentang Sistem Informasi Terpadu. Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 17 April 2020 menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 4 DPR Aceh telah melakukan pembahasan bersama dengan tim asistensi pemerintah Aceh, terkhusus dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terhadap substansi rancangan kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan SIAT. Pembahasan ini telah melalui tahapan yang diatur dalam Kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun, antara lain: 1. Tanggal 26 Oktober 2020 kami melakukan rapat dengar pendapat umum RDPU dengan pesertanya para Bupati Wali Kota se-Aceh dalam mengikut sertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kota yang membidangi komunikasi dan informatika dan persandian, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, akademisi dari Unsyah dan UIN Araniri, dan badan publik lainnya yang mendapat alokasi bantuan dana APBN maupun APBA. 2. Tanggal 6 November 2020 kami melakukan harmonisasi masukan RDPU dan menyepakati pembicaraan tingkat 1. Dan yang ketiga, selanjutnya tanggal 9 November 2020 kami melakukan fasilitasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 2. Materi sidang Dewan yang terhormat.
Melalui forum ini, Komisi 4 DPR Aceh terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada pemerintah Aceh, khususnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan Aceh atas penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada tahun 2020. Karena tahun 2019 hanya masih berkategori menuju informatif yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga dengan penghargaan ini akan memacu kinerja Dinas Kominfo untuk terus berinovasi dalam melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Aceh. Mengingat generasi Aceh hari ini adalah generasi Aceh cerdas yang tentunya keterbukaan informasi tetap sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini telah membuat minat masyarakat sangat tinggi untuk terlibat dalam pengawasan terhadap badan publik. Badan publik pada zaman modern ini selain dituntut menjalankan tata kelola roda pemerintahan yang baik dan bersih ataupun good government, juga harus berbasis elektronik dalam penyediaan data dan informasi. Data sangat diperlukan dalam proses pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Untuk itu, dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya interoperabilitas dan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan. Dibutuhkan sebuah perangkat yang atau sistem. Untuk menjawab tantangan ini, kita apresiasi pemerintah Aceh yang telah mampu menyusun sistem informasi Aceh terpadu yang selanjutnya disingkat SIAT, di mana SIAT diartikan sebagai kegiatan terpadu dan mengikat dalam pengembangan pengelolaan informasi dan database di Aceh ke depannya. Dan Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang akan melahirkan dalam bentuk Kanun Aceh, sedangkan daerah lain masih dalam bentuk peraturan gubernur. Rakan tentang SIAT selaras dengan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik, sehingga hal-hal yang sedang diatur dalam kanun ini seperti hak pemohon, kewajiban pengguna informasi, hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, serta penyelesaian sengketa informasi tidak diatur lagi dalam rakan tentang SIAT. Ke depan diharapkan rakan tentang SIAT ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah Aceh, pemerintah kota, kabupaten kota, pemerintah kampung, dan para pemangku kepentingan di Aceh untuk melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang handal berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan Aceh cerdas. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kita bersama terhadap substansi rakan tentang SIAT, dapat kami sampaikan bahwa setelah pembahasan daftar inventarisasi masalah ataupun DIM menyepakati rancangan ini terdiri dari 14 bab dan 58 pasal yang memuat materi antara lain. Tujuan rakan SIAT tentang SIAT antara lain: A. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. B. Mengelola satu data pembangunan dan pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan bagi pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kampung, dan pemangku kepentingan.
C. Meningkatkan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, tepat dan terbaru. Dan D. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Aceh cerdas yang berkelanjutan. Penyelenggaraan SIAT meliputi A. Pelaksanaan integrasi sistem informasi, B. Pengelolaan satu data, C. Pelayanan keterbukaan informasi publik, dan D. Pengembangan Aceh cerdas. Penyelenggaraan SIAT terdiri dari A. Pelaksana utama dan B. Pelaksanaan operasional. Selanjutnya, penyelenggara wajib melakukan koordinasi dengan badan publik untuk kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pelayanan integrasi sistem informasi, pengelolaan satu data, pelayanan keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan Aceh cerdas. Sumber data dan informasi diperoleh A. Dari pemerintah Aceh, B. DPRA, C. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari APBA. D. Organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh dan atau sumbangan masyarakat dan dalam atau luar negeri. E. Badan usaha milik Aceh. F. Badan usaha milik negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh. G. Lembaga vertikal yang kegiatannya ada di Aceh. H. Badan publik lainnya. Dan I. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah yang dapat kami sampaikan terhadap laporan pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu yang selanjutnya disingkat SIAT. Kami menyadari bahwa pembahasan tingkat 1 masih ada kekurangan. Untuk itu, melalui pembahasan tingkat 2 ini, mengharapkan kepada fraksi-fraksi DPR Aceh dan para hadirin sekalian dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif, sehingga rancangan kanun ini dapat ditetapkan menjadi kanun Aceh yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh badan publik nantinya. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR Aceh, tenaga ahli Komisi 4, tim asistensi pemerintah Aceh, Sekretariat DPR Aceh, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Akhir kata, apabila dalam hal penyampaian laporan dan penyusunan substansi rancangan kanun ini masih terdapat kesilapan dan kekurangan, kami minta diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020, Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saifuddin Yahya Ketua, Muklis Zulkifli SD Wakil Ketua, Zul Fadli AMD Sekretaris, anggota Tanmedi Panjang Irfan Syah, Insinyur Alaidin Abu Abbas MN, Herman SE, Haji Ali Basrah SPD MM, Dr. Andes Haji Abdul Rahman Ahmad, Haji Ihsanuddin NZ SE MM, Samsul Bari, Armiadi SP, Ridwan SPDI, dan Bapak Junaidi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Komisi 4, Saudara Saifuddin Yahya SE. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. Kami persilakan.
penyampaian pendapat pembahas oleh Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Kanun Aceh tahun 2020 tentang pendidikan kebencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, Saudara Gubernur Aceh, Saudara pimpinan dan anggota DPR Aceh, Saudara unsur Muspida Inti dan Muspida Plus, Saudara Sekda beserta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Saudara-saudara insan pers, hadirin dan hadirat undangan sekalian. Pertama-tama, dengan tidak henti-hentinya, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan berkesempatan menghadiri sidang paripurna DPR untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan di Aceh sebagai usul inisiatif DPR Aceh. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salam sejahtera kita sampaikan kepada para keluarga, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, peristiwa tsunami yang meluluh lantakkan Provinsi Aceh 16 tahun silam serta beberapa kejadian bencana di Aceh, di antaranya musibah banjir yang baru saja melanda beberapa wilayah Aceh, merupakan sebuah refleksi akan pentingnya pendidikan kebencanaan bagi masyarakat Aceh. Rancangan kanun merupakan upaya untuk mempersiapkan masyarakat Aceh, terutama generasi muda, agar memiliki kesadaran, kesiapsiagaan, ketangguhan dan dalam menghadapi bencana, tumbuh melalui proses tersistem dan berkelanjutan. Sidang Dewan yang terhormat, dasar dan sasaran tujuan. Adapun yang menjadi dasar usulan Kanun Aceh tahun 2020 tentang pendidikan kebencanaan adalah sebagai berikut. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. Sidang Dewan yang terhormat, sasaran utama yang ingin diwujudkan yang ingin dengan Kanun tahun 2020 tentang pendidikan kebencanaan di Aceh adalah untuk memberikan landasan formil dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan kepada seluruh masyarakat Aceh melalui jalur pendidikan formal, non-formal dan informal yang disesuaikan dengan karakteristik dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Sasaran pengaturan di atas ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan masyarakat Aceh untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko bencana yang terjadi di Aceh. Selain itu, sasaran kanun ini juga untuk memperjelas otoritas, mekanisme pelaksanaan dan pendanaan yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat Aceh yang tangguh bencana. Tujuan kanun ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, DPR Aceh, SKPA, dan SKPK terkait satuan pendidikan, lembaga non-pemerintah, lembaga usaha, masyarakat adat mukim dan gampong serta masyarakat Aceh pada umumnya.
sehingga penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Aceh dapat terlaksana secara sistematis, terorganisir, berkualitas dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, ruang lingkup dan pokok-pokok pengaturan Kanun Aceh tahun 2020 tentang pendidikan kebencanaan terdiri dari 14 bab dan 56 pasal sebagaimana terlampir, terdiri dari bab 1 memuat tentang azas, tujuan, sasaran dan prinsip pendidikan kebencanaan. Bab 2 memuat ruang lingkup pendidikan kebencanaan yang meliputi aspek pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana. Bab 3 memuat tentang hak, kewajiban, peran serta setiap perangkat satuan pendidikan masyarakat serta lembaga non-pemerintah, media, perguruan tinggi dan lembaga dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Bab 4 memuat tentang tanggung jawab pemerintah Aceh, garing pemerintah kabupaten, garing kota serta pemerintah mukim dan pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Bab 5 memuat tentang tugas dan wewenang pemerintah Aceh, garing pemerintah kabupaten, garing pemerintah kota serta pemerintah mukim dan pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Bab 6 memuat tentang penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang dilaksanakan melalui berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Bab 7 memuat tentang proses penyelenggaraan pendidikan kebencanaan melalui jalur pendidikan formal, non-formal dan informal. Bab 8 memuat tentang peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kebencanaan. Bab 9 memuat tentang sarana dan prasarana pendidikan kebencanaan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan. Bab 10 bab ini memuat tentang alokasi pendanaan pendidikan kebencanaan sebesar paling sedikit 3% dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk bidang pendidikan. Bab 11 bab ini memuat koordinasi pendidikan kebencanaan. Bab ke-12 memuat tentang sistem pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Bab 13 memuat tentang insentif dan disinsentif. Bab 14 ketentuan penutup. Sidang Dewan yang terhormat, demikian draft rancangan Kanun Aceh yang belum ada nomor tahun 2020 tentang pendidikan kebencanaan kami sampaikan. Semoga dapat disetujui dan ditetapkan dalam sidang paripurna pada hari ini, sehingga dapat ditindaklanjuti pembahasannya pada tahap berikutnya sesuai prosedur aturan perundang-undangan yang berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020. Pimpinan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua M. Rizal Falevi Kirani, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Asif Amin, dan Sekretaris Iskandar Usman Arfarlaki SHI. Anggota Tarmizi SP, Muslim Syamsuddin STMAP, Ansari Muhammad SPT MSI, Nora Indah Nita SE, Muhammad Yunus, Fakrul Razi Haji Cud, Sofian Putih, Dr. Purnama Setiabudi SPOG, Syamsuri AMK dan Salihin. Terima kasih.
Terima kasih kepada juru bicara Komisi 5, Saudara Muslim Samsudin ST MAP. Berhubung jam 4 kita akan azan, jadi kita skor selama 20 menit dan kita kembali di jam 16.20. Ya. Rapat kami skor. Selanjutnya marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 terhadap rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian laporan Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok atau Pansus KTR tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Kanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin allazi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi akhbari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh, yang terhormat Saudara Gubernur Aceh yang mewakili Saudara pimpinan dan anggota DPRA, Saudara pimpinan dan anggota Pansus Rancangan Kanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang terhormat Saudara unsur Forkopimda, Saudara Sekda Aceh, staf ahli gubernur, para asisten gubernur, para kepala satuan kerja perangkat Aceh, dan para kepala biro sekretariat daerah Aceh, Saudara Sekwan beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara insan pers, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa, organisasi paguyuban, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan undangan sekalian. Dengan tidak henti-hentinya, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan menghadiri rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020 dengan agenda penyusunan rancangan Kanun Aceh, program legislasi Aceh prioritas tahun 2020, khususnya penyampaian laporan penyusunan rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok tahun 2020. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat baginda Rasulullah sekalian. Sidang dewan yang terhormat, mengawali penyampaian laporan panitia khusus atau pansus penyusunan rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, terlebih dahulu kita menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan pikiran sehingga suksesnya tugas yang diamanahkan kepada kami. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 6 / DPRA / 2020
tentang pembentukan panitia khusus pembahas rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan pimpinan DPR Aceh untuk penetapan pimpinan pansus yang dipilih dari dan oleh anggota pansus dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 23/1/DPRA/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan pimpinan dan anggota panitia khusus kawasan tanpa rokok. Sidang Dewan yang terhormat, rokok memiliki bahan dasar utama tembakau yang memiliki kandungan nikotin di dalamnya, dan nikotin adalah zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut berbagai ahli kesehatan, khususnya dokter dari berbagai literatur di bidang kesehatan dan kefarmasian, nikotin dikategorikan sebagai zat adiktif di samping sebagai bahan kimia yang berbahaya. Merokok merupakan kegiatan menghisap asap rokok yang telah dibakar pada ujungnya oleh si perokok. Merokok menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan si perokok atau aktif dan lingkungan si perokok yang ikut menghirup asap rokok secara tidak langsung. Definisi yang ikut menghirup asap rokok secara tidak langsung, definisi kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menjadi bahan perdebatan yang panjang apakah tembakau yang menjadi bahan dasar rokok ketika dibakar melalui kegiatan merokok kemudian oleh si perokok aktif maupun terhirup oleh orang di sekitar lingkungannya pasif, baik yang berakibat dapat merusak kesehatan maupun tidak. Kesehatan individu atau masyarakat lebih banyak bergantung pada pilihan gaya hidup ketimbang unsur bawaan keluarga. Aktivitas yang dianggap sebagai perilaku beresiko terhadap kesehatan yaitu pemakaian tembakau, minum alkohol berlebihan, penggunaan obat terlarang, aktivitas seksual yang tidak aman. Popularitas rokok menjadi fenomena abad ke-20, di mana jumlah perokok melonjak sejak awal tahun 1900-an, tidak lama setelah diperkenalkan teknologi produksi massal yang baru, ditambah dengan gencarnya kampanye periklanan. Di seluruh dunia, tembakau merupakan salah satu penyebab penting yang dapat menyebabkan kecacatan, penderitaan, dan kematian prematur. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti stroke, katarak, kanker mulut dan tenggorokan, infeksi paru, PPOM atau penyakit paru obstruktif menahun, serangan jantung, kanker pankreas, aneurisma aorta atau penggembungan pembuluh nadi utama, kanker ginjal, kanker leher rahim, serta penyakit pembuluh darah tepi. Berbagai penelitian tentang tembakau maupun produk-produk yang berasal dari tembakau rokok umumnya menyimpulkan bahwa produk tembakau atau rokok membahayakan kesehatan si perokok dan lingkungannya. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Hak dasar ini seharusnya dipatuhi oleh siapapun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap orang yang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. Berbagai permasalahan dari kebiasaan merokok serta dampaknya yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas dirasakan perlu campur tangan pemerintah untuk mengendalikannya. Untuk itu, pemerintah berencana menyusun suatu regulasi yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap bahaya asap rokok di Aceh
dengan membentuk rancangan kanun Provinsi Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Sidang Dewan yang terhormat, regulasi tentang pengendalian tembakau atau dikhususkan kepada pengendalian lingkungan publik dari keterpaparan asap rokok secara nasional telah dimulai di 2013 di beberapa provinsi, sehingga ini menjadi catatan penting bagi Aceh untuk segera memiliki kanun dengan tujuan yang sama, apalagi mengingat proporsi perokok di Aceh termasuk paling tinggi secara nasional. Dapat kami sampaikan bahwa rancangan kanun kawasan tanpa rokok sudah beberapa kali diajukan ke Badan Legislatif DPR Aceh untuk dimasukkan dalam prolegga prioritas. Namun, dari tahun 2017, rancangan kanun ini masuk dalam usulan kumulatif terbuka dan prolegga prioritas tambahan. Pada tahun 2020 baru dapat ditampung di dalam prolegga prioritas tahun 2020. Kanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya di Aceh, tidak saja dalam upaya memastikan terciptanya lingkungan publik bebas asap rokok, namun lebih dari itu, regulasi diharapkan mampu menekan munculnya perokok pemula yang kini angkanya semakin meresahkan. Pansus KTR telah melakukan penyusunan bersama dengan tim asistensi pemerintah Aceh yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Bapeda, Biro Hukum Setda dan Biro Kesrak Setda Aceh sesuai dengan tahapan proses penyusunan. Untuk kesempurnaan rancangan kanun ini, tim pembahas sudah melakukan tahapan penyusunan antara lain melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan komponen masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta, dinas atau instansi SKPA terkait baik dari provinsi maupun SKPK terkait dari kabupaten atau kota, serta LSM bidang kesehatan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Dalam RDPU banyak sekali usul, saran dan masukan-masukan yang sangat berarti baik secara langsung maupun secara tertulis untuk penyempurnaan rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Sidang Dewan yang terhormat, proses penyusunan sampai finalisasi juga sudah dilakukan pengkajian dan konsultasi secara komprehensif ke Kementerian Dalam Negeri dan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bagian terpenting sebelum dilakukannya finalisasi rancangan kanun ini. Selanjutnya, masukan-masukan rapat dengar pendapat umum serta konsultasi ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersebut telah dilakukan penyusunan kembali antara Pansus KTR DPR Aceh dengan pihak pemerintah Aceh untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga tahapan finalisasi atau perumusan akhir terhadap rancangan kanun ini. Untuk selesainya rancangan kanun ini, tim pembahas bekerja keras supaya rancangan kanun ini dapat selesai. Alhamdulillah, proses penyusunan rancangan kanun ini telah selesai kami laksanakan dan menurut pencermatan kami, proses pembentukan rancangan kanun ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Kanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Sidang Dewan yang terhormat, dalam draft rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok dalam draft rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok tahun terdiri dari 8 bab. Terdiri dari 8 bab yang meliputi 36 pasal yang disertai dengan penjelasan dan lampiran setelah dilakukan penyusunan bersama. Terjadi beberapa perubahan pasal, konsideran menimbang, konsideran mengingat, substansi disesuaikan kembali sehingga melahirkan rumusan final sehingga rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok berubah terdiri dari 13 bab, 41 pasal yang disertai dengan penjelasan dan lampiran. Sidang Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus KTR DPR Aceh, tenaga ahli DPR Aceh,
tim asistensi pemerintah Aceh yang telah memberikan kontribusi baik yang sangat berkualitas dan meluangkan waktunya serta berpartisipasi penuh dalam penyusunan rancangan kanun yang dimaksud, dan juga staf Pansus Kawasan Tanpa Rokok serta seluruh aparatur dari bagian dan subbag sekretariat daerah sekretariat DPR Aceh serta langsung maupun tidak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan rancangan rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, sehingga rancangan kanun ini selesai dilakukan penyusunannya sebagaimana yang telah yang diharapkan. Dan kepada semua elemen masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Aceh, secara khusus kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jurnalis yang telah berperan aktif dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pembentukan rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok ini. Penutup, demikian gambaran tentang rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok ini kami laporkan sebagai hasil penyusunan bersama Pansus Kawasan Tanpa Rokok DPR Aceh dengan tim asistensi pemerintah Aceh sebagaimana telah digandakan dan disampaikan di hadapan saudara, dan dimohon kepada anggota Dewan yang terhormat untuk memberikan masukan dalam rangka menyempurnakan rancangan kanun ini sehingga rancangan kanun ini dimaksud dapat disetujui dalam sidang paripurna dan dapat ditetapkan menjadi kanun Aceh. Akhirnya, apabila ada penyampaian laporan terdapat kesilapan, kesalahan, dan kekurangan dan dalam hal menyusun laporan dan menyampaikan hasil kerja penyusunan rancangan kanun ini, kami mohon maaf dan meminta, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon ampunannya atas kerjasama dan keikhlasan semua pihak. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok, Ketua Dr. Purnama Setia Budi SPOG, Wakil Ketua Ansari Muhammad SPT MSI, Sekretaris Pak Junaidi, anggota Bapak Ismail Ajalil SE, anggota Ibu Hajah Hasmidar, anggota Bapak Hendriono SOS, anggota Bapak Saifuddin SE, anggota Bu Martini, anggota Bapak Haji Hati Ibrahim SDMM, Bapak Muhammad Yunus Banta, Bapak Ilham Akbar, Bapak Dr. Andes Haji Asif Amin, Bapak Khairil Syarial SDMAP, Bapak Irfan Nusir Asage, Bapak Tunku Haji At-Tarmizi Hamid, Bapak Tunku Fahru Razi Haji Cud, Bapak Tunku M. Riza Falesfi Kirani, dan Tunku Haji Syarifuddin, dan terakhir Haji Azhar MJ Romen. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus Ibu Martini SPD. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah dan rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan menghadiri rapat paripurna DPRA masa sidang tahun 2020 DPR Aceh dengan agenda pembahasan rancangan Kanun Aceh Program Legislasi Aceh Prioritas tahun 2020. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, senantiasa juga tidak lupa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh, yang kami hormati Saudara Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota-anggota DPR Aceh, yang kami hormati para forum pimpinan Aceh, dan yang kami hormati Saudara Sekda Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, dan para kepala satuan kepala perangkat Aceh dan para biru sekretariat daerah Aceh. Dan juga yang kami hormati para kepala sekretariat DPR Aceh dan para staf, dan juga yang kami hormati para insan FES, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemudaan, badan eksekutif mahasiswa, organisasi paguyuban, hadirin hadirat undangan sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, di mana pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan Kanun Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah merupakan rancangan kanun untuk pertama kali dimasukkan program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020 sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 3 garis DPRA garis 2020 tahun tanggal 20 April 2020 tentang penetapan program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020 yang pengaturannya sebelum berpedoman pada undang-undang secara nasional, ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan tegas diatur urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan yang antara lain meliputi a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama. B. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. C. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. D. Peran ulama dan dalam penetapan kebijakan Aceh. Dan E. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada ketentuan ayat 4 pasal 16 Undang-Undang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa pelaksanaan keistimewaan Aceh tersebut diatur lebih lanjut dalam Kanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan tindak lanjut tersebut, hanya satu pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagai amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh yang belum diatur dalam Kanun Aceh, yakni mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 36, pasal 45, pasal 99 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, maka pengaturan tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu diatur dalam satu Kanun Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, Badan Legislasi DPR Aceh melakukan pembahasan bersama dengan tim pemerintah Aceh, yaitu Asisten Pemerintah dan Keistimewaan Aceh, Sekda Aceh, Biro Hukum Sekda Aceh, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh, Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan dan juga hukum dan politik, Dinas Syariat Islam, dan juga tim pembahas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dengan dibantu tenaga ahli dan dari Badan Legislasi DPR Aceh. Selanjutnya dilakukan RDPU dengan mengundang instansi dinas instansi terkait, akademisi dan komponen masyarakat Aceh dan kabupaten kota. Dalam RDPU,
Tersebut banyak masukan dan saran pendapat yang disampaikan. Masukan-masukan ini menjadi pertimbangan Badan Legislasi DPR Aceh dan tim pembahas dari pemerintah Aceh dalam penyempurnaan rancangan kanun penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Dalam hal penyempurnaan juga terjadi pembahasan yang cukup lama, mengingat rancangan kanun ini merupakan rancangan kanun baru sehingga banyak materi substansi yang harus dimasukkan. Selanjutnya, dalam pembahasan bersama Badan Legislasi DPR Aceh dengan tim pembahasan pemerintah Aceh disepakati untuk beberapa materi substansi yang khusus berlaku untuk jemaah haji asal Aceh, antara lain pengaturan mengenai wakaf dan dana Baital Asy, petugas haji Aceh atau PHA, kota tambahan khusus haji Aceh dan Badan Haji Aceh atau BHA. Wakaf Baital Asy adalah harta wakaf peninggalan masyarakat Aceh yang berada di Kerajaan Arab Saudi, sedangkan dana Baital Asy adalah dana yang dihasilkan dari pengelolaan harta wakaf Baital Asy di Arab Saudi. Adapun petugas haji Aceh yang selanjutnya disingkat dengan PHA adalah petugas yang menyertai jemaah haji yang bertugas memberikan pelayanan berupa bimbingan ibadah haji, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Badan Haji Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BHA adalah satuan kerja pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola kota tambahan khusus haji Aceh. Kota tambahan khusus haji Aceh adalah kota tambahan khusus jamaah haji Aceh non-reguler. Untuk kota tambahan khusus haji Aceh, Gubernur dan Paduka Yang Mulia Wali Nanggrawah Aceh agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk bisa berkoordinasi dengan Kementerian Wakaf dan Haji Kerajaan Arab Saudi untuk meminta kota khusus jamaah haji Aceh. Kota tambahan khusus adalah penduduk Aceh yang beragama Islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pengisi kota tambahan khusus jamaah haji Aceh non-reguler. Mengenai pembiayaan dan pengelolaan kota tambahan khusus haji Aceh bersumber dari BPPIH, APBA, APBK dan atau lainnya yang sah dan tidak mengikat. Adapun pembiayaan dan penyelenggaraan pengelolaan kota tambahan khusus haji Aceh meliputi penerbangan, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, dokumen perjalanan, biaya hidup, keimigrasian, pelayanan di embarkasi dan debarkasi sampai pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi serta pengelolaan Badan Haji Aceh. Semua pembiayaan dimaksud disetor melalui bank milik pemerintah dan pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten kota. Mengenai rancangan kanun ini, secara detail kepada yang terhormat para anggota DPR Aceh dapat melihat sebagaimana yang telah digandakan disampaikan di hadapan saudara sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, berikut kami sampaikan secara singkat beberapa ketentuan dalam rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah hasil pembahasan antara Badan Legislasi DPR Aceh bersama dengan tim pemerintah Aceh sebagai berikut. Dalam draft awal disampaikan oleh pemerintah Aceh terdiri dari 14 bab dan 48 pasal, sedangkan setelah lakukan pembahasan bersama dengan tim pemerintah Aceh, jumlah bab tetap namun dilakukan penyempurnaan pasal per pasal sehingga jumlah pasal bertambah menjadi 52 pasal. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten kota menjadi kewenangan daerah provinsi atas pembagian urusan pemerintah pada bidang pendidikan dan untuk sub urusan manajemen, yakni pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, sehingga pengalihan ini juga memberikan peluang adanya potensi baru atas objek dan besaran tarif retribusi. Sedangkan berdasarkan pasal 97 ayat 3 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat menerima penyimpanan arsip lembaga swasta, perseroan individu dengan perjanjian yang dipungut biaya berdasarkan objek dan tarif retribusi yang diatur dalam Kanun Retribusi Aceh. Dalam perkembangan pelaksanaan pemungutan retribusi melalui Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, ternyata masih terdapat potensi baru objek pemungutan retribusi dari beberapa sektor seperti perdagangan, energi, dan sumber daya mineral serta beberapa sektor lain seperti pendidikan dan kearsipan. Untuk itu, diperlukan perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh karena berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah atau kanun. Selanjutnya, berdasarkan SK dari pimpinan DPR Aceh nomor 12 garis P garis 1 garis DPRA garis 2020 tentang penetapan Badan Legislasi Aceh DPR Aceh sebagai pembahas rancangan kanun
Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, maka Badan Legislasi DPR Aceh dengan tim pemerintah Aceh telah melakukan beberapa kali pembahasan bersama terhadap rancangan Kanun Aceh tersebut. Dengan adanya perubahan Kanun Retribusi Aceh, agar pemerintah Aceh tidak lagi mengalami rendahnya daya regut pengutipan pajak retribusi Aceh, maka dalam pembahasan bersama ini telah disepakati penambahan beberapa potensi objek pungutan retribusi baru dimasukkan untuk penyempurnaan materi substansi rancangan kanun ini. Beberapa ketentuan dalam perubahan yang disepakati bersama antara lain pasal 11, pasal 12, pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 27, pasal 66 dan pasal 67. Sedangkan penambahan pasal dan bab baru juga telah disesuaikan antara lain. Di antaranya pasal 48 dan pasal 49 disisip satu pasal, yaitu yakni pasal 48A berbunyi sebagai berikut. Pasal 48A, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 yang berubah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisah dari kanun ini. Di antara bab 8 dan bab 14 disisipkan satu bab, yaitu yakni bab 8A, serta di antara pasal 58 dan pasal 59 disisip satu pasalnya, yakni pasal 58A berbunyi sebagai berikut. Bab 8A, pembetulan dan pembatalan ketetapan, sanksi arbitrasi atau surat putusan. Pasal 58A ayat 1, atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya, Gubernur dapat membetulkan ketetapan, sanksi arbitrasi atau surat keputusan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundangan retribusi Aceh. Ayat 2, Gubernur dapat membatalkan ketetapan, sanksi arbitrasi atau surat keputusan yang tidak benar atau yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana masuk pada ayat 2 diatur dengan peraturan Gubernur. Di antara bab 21 dan bab 22 disisipkan satu bab, yakni bab 21A, serta di antara pasal 66 dan 67 disisip satu pasal, yakni pasal 66A berbunyi sebagai berikut. Bab 21A, ketentuan peralihan, pasal 66A, terhadap perjanjian transaksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan tarif Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh pada saat kanun ini diundangkan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian. Mengenai rancangan kanun ini secara detail, kepada yang terhormat para anggota DPR Aceh dapat melihat sebagaimana telah digandakan disampaikan di hadapan saudara sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pimpinan dan juga rekan-rekan anggota Badan Legislasi DPR Aceh yang telah membahas dua rancangan kanun ini. Kepada tim pembahas dari pemerintah Aceh, tim pembahas dari Kanwil Kemenang Aceh, tenaga ahli Banlek DPR Aceh, Sekretariat DPR A, dan juga kepada semua pihak yang dengan serius selama ini memberikan masukan dan kritikan. Selanjutnya kepada semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh juga dapat memberikan penghormatan dan terima kasih atas segala kontribusi yang konstruktif. Demikian laporan Badan Legislasi DPR Aceh terhadap pembahasan dua rancangan kanun Aceh, yaitu rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan terdapat kesilapan, kesalahan dan kekurangan dalam hal penyusunan laporan dan penyampaian hasil kerja penyusunan terhadap draft rancangan kanun ini. Atas kerjasama dan keikhlasan semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020, Badan Legislasi DPR Aceh, Ketua Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, Wakil Ketua Badran Saidi, Anggota 1. Iskandar Usman Arfalaki SHI, 2. Anwar SPDI MAP, 3. Edi Kamal AMD KEP, 4. Dr. Hewan Nurdiansa Alasta MKes, 5. Ansari Muhammad SPT MSI, 6. Haji Ridwan Yunus SH, 7. Tezar Azwar, 8. Samsuri AMK, 9. Samsul Bahri, 10. Ridwan SPDI MM. Terima kasih.
Terima kasih kepada juru bicara Badan Legislasi, Saudara Insinyur Haji Azhar Abdurrahman. Terakhir, marilah kita ikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh juru bicara Pansus tahun 2020 DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan subhanallah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Laporan hasil pembahasan panitia khusus rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Yang kami hormati Wali Nangro Aceh, Gubernur Aceh atau yang mewakili, pimpinan dan anggota DPR Aceh, pimpinan dan anggota Pansus rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh, unsur Forkopimda yang berhadir, Sekda Aceh, staf ahli gubernur, para asisten gubernur, para kepala satuan kerja perangkat Aceh dan para kepala biru sekretariat daerah Aceh yang saat ini hadir secara virtual. Terima kasih Bapak Kepala SKPA. Dengan tidak henti-hentinya, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan berkesempatan menghadiri rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020 dengan agenda pembahasan rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2020, khususnya penyampaian laporan pembahasan rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sekalian. Sidang Dewan yang terhormat mengawali penyampaian laporan panitia khusus pembahasan rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2041. Terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan pemikiran sehingga suksesnya tugas yang diamanahkan kepada kami. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 6 DPR Aceh /2020 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2040 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan pimpinan DPR Aceh untuk penetapan pimpinan Pansus yang dipilih dari dan oleh anggota Pansus dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 25 P/1 Romawi DPRA /2020 tanggal 31 Agustus tahun 2020 tentang penetapan pimpinan dan anggota panitia khusus rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2040. Adapun pimpinan Pansus rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut. 1. Sulaiman SE sebagai Ketua Pansus. 2. Muklis Zulkifli ST sebagai Wakil Ketua. 3. Nora Indah Nita Sarjana Ekonomi sebagai Sekretaris. Pembahasan rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041
Ini menjadi pembahasan tahun kedua setelah sebelumnya pada tahun 2019 oleh anggota DPR Aceh periode 2014-2024 telah pernah dibahas tetapi tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya masa tugas keanggotaan DPR Aceh periode 2014-2019. Syukur alhamdulillah Pansus RPIA yang ditugaskan membahasnya pada tahun 2020 ini dapat menyelesaikan tugas pembahasan tepat pada waktunya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam sektor industri di Aceh seperti kita ketahui bersama masih sangat kurang kehadirannya. Padahal hasil alam yang melimpah ruah di Aceh sudah sepantasnya diolah langsung di Aceh tanpa harus dibawa keluar daerah, bahkan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Berdasarkan ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dinyatakan bahwa setiap gubernur dan bupati wali kota menyusun rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten kota. Untuk itu, para pemerintah sangat diharapkan dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan yang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan dan potensi unggulan Aceh. Membangun sebuah industri di sebuah wilayah seperti Aceh tentu tetap mengacu kepada rencana pembangunan wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah rencana pembangunan jangka panjang Aceh RPJPA serta rencana pembangunan jangka menengah Aceh RPJMA sesuai dengan pemaparan visi dan misi pemerintah Aceh yang dikutip dari buku RPJM Aceh. Maka visi pembangunan industri Aceh adalah Aceh menjadi industri manufaktur yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu membentuk Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, kanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya di Aceh dalam menjalankan sektor industri, serta dengan harapan kehadiran usaha industri atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri secara global. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Terlihat 6 sektor utama yang paling berperan menggerakkan perekonomian Aceh dari aspek subsektor industri pengolahan, yaitu 1. Industri batubara dan pengilingan migas. 2. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional. 3. Industri makanan dan minuman. 4. Industri furnitur. 5. Industri karet, barang dari karet dan plastik. Dan 6. Industri barang galian bukan logam. Selanjutnya, Pansus telah melakukan pembahasan bersama dengan tim pemerintah Aceh yang terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh beserta jajarannya dan Biro Hukum Sekda Aceh sesuai dengan tahapan proses pembahasan. Untuk kesempurnaan rancangan kanun ini, tim pembahas sudah melakukan tahapan pembahasan, antara lain melakukan rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat, pelaku industri atau pengusaha atau perguruan tinggi negeri dan swasta, dinas, garis miring instansi SKPA terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota se-Aceh, LSM, serta perusahaan industri besar yang ada di Aceh. Pada tanggal 11 Desember 2020, dalam RDPU ini banyak sekali usul,
saran dan masukan-masukan yang sangat berarti baik secara langsung maupun secara tertulis untuk penyempurnaan rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, proses pembahasan sampai finalisasi juga sudah dilakukan pengkajian dan konsultasi secara komprehensif ke Kementerian Perindustrian dan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu bagian terpenting sebelum dilakukannya finalisasi rancangan kanun ini. Selanjutnya, masukan-masukan dari kunjungan kerja ke kawasan industri Medan atau KIM, rapat dengan pendapat umum RDPU serta konsultasi ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersebut telah dilakukan pembahasan kembali antara Pansus RPIA DPR Aceh dengan pihak pemerintah Aceh untuk mencapai kesepakatan bersama hingga tahapan finalisasi atau perumusan akhir terhadap rancangan kanun ini. Untuk selesainya rancangan kanun ini dapat diselesaikan, alhamdulillah proses pembahasan rancangan kanun ini telah selesai kami laksanakan, dan menurut pencermatan kami, proses pembentukan rancangan kanun ini sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Kanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, walaupun rancangan kanun ini dapat kita tetapkan dalam tahun 2020, tetapi rancangan kanun ini memerlukan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan pengundangan dalam lembaran Aceh baru dapat dilakukan pada tahun 2021, yang berarti kanun baru berlaku mulai tahun 2021, maka dipandang perlu menyesuaikan periode berlakunya kanun ini dimulai dari tahun 2021-2041 materi, sehingga judul rancangan Kanun Aceh ini menjadi Rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041. Materi dari Rancangan Kanun Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041 terdiri dari 7 bab, 12 pasal yang disertai dengan lampirannya. Setelah dilakukan pembahasan bersama, terjadi beberapa perubahan pada pasal konsideran menimbang, konsideran mengingat, substansi disesuaikan kembali sehingga melahirkan rumusan final. Sidang Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus RPIA DPR Aceh, pihak pemerintah Aceh, tenaga ahli dan juga sekretariat DPR Aceh yang telah memberikan kontribusi yang sangat berkualitas dan meluangkan waktu serta berpartisipasi penuh dalam pembahasan rancangan kanun dimaksud, sehingga rancangan kanun tersebut selesai dilakukan pembahasannya sebagaimana diharapkan. Dan kepada semua elemen masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Aceh, secara khusus kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jurnalis yang telah berperan aktif dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pembentukan rancangan kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041 ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, demikian gambaran tentang rancangan kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041 ini kami laporkan sebagai hasil pembahasan bersama Pansus Rencana Pembangunan Industri Aceh DPR Aceh dengan tim pemerintah Aceh, sebagaimana telah digandakan dan disampaikan di hadapan saudara, dan dimohon kepada anggota Dewan yang terhormat untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan kanun ini, sehingga rancangan kanun dimaksud dapat disetujui dalam sidang paripurna dan dapat ditetapkan menjadi kanun Aceh. Akhirnya, apabila dalam penyampaian laporan tersebut terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal menyusun laporan dan menyampaikan hasil kerja pembahasan kedua rancangan kanun ini, maka kami mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunannya atas kerjasama dan keikhlasan semua pihak. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala anugerahnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 28 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Panitia Khusus Rencana Pembangunan Aceh, Industri Aceh.
Ketua Sulaiman SE, Wakil Ketua Muklis Zulkifli ST, Sekretaris Nora Idah Nita, Sarjana Ekonomi. Anggota Tengku Muhammad Yusuf, 2 Saiful Bari, 3 Haji Khalili SH, 4 Mawardi SE, 5 Haji Herman SE, 6 Tantawi SIP MAP, 7 TR Kemangan SHMH, 8 Muhammad Rizki, 9 Kartini Ibrahim SE, 10 Dr. Andes Haji Taufik MM, 11 Samsuri AMK, 12 Haji Murhaban Makam, 13 Haji Zainal Abidin SSI, 14 Mukhtar Daud SKH, 15 Ridwan Nektu SPD IMM, dan terakhir 16 Rijaluddin SH Master Hukum. Pimpinan yang kami hormati, seluruh anggota DPR Aceh yang kami banggakan, sedianya bila di tempat lain atau di DPRD yang lain di akhir tahun disediakan waktu atau space kepada Badan Kehormatan Dewan untuk menyampaikan laporan akhir tahun. Tapi kami melihat kebiasaan dan sampai saat ini pimpinan dan juga Badan Musyawarah belum memberikan waktu kepada kami BKD untuk menyerahkan laporannya. Maka kami ingin menyampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh bahwa BKD itu adalah salah satu AKD. Badan Kehormatan itu adalah salah satu alat kelengkapan DPR Aceh. Jadi itu harus kita maklumi secara bersama-sama. Oleh Sekwan dengan bawahannya sampai ke bawahnya, oleh teman-teman kita semuanya, dan sebagai bukti kami dengan 5 teman-teman telah menyusun seluruh agenda rapat, mengkalkulasikan, menghitung semua hasil absensi yang ada. Nanti akan kami laporkan ke pimpinan hasilnya, dan akan kami laporkan ke ketua-ketua fraksi, dan seterusnya akan kami laporkan ke ketua-ketua partai, dan bila perlu akan kami laporkan ke media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada juru bicara Pansus tahun 2020 DPR Aceh, Saudara Sulaiman SE. Sidang Dewan yang terhormat, setelah tadi kita mengikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat oleh Saudara juru bicara dari masing-masing komisi, Badan Legislasi DPR Aceh, dan Pansus tahun 2020 DPR Aceh. Dengan demikian, maka selesailah acara pokok kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran pemerintah Aceh dan tentunya semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada hari ini. Kiranya semua tugas yang kita laksanakan menjadi amal ibadah bagi kita semua oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan bahwa tanggal 29 Desember 2020 pukul 9 WIB besok hari, dan perlu saya ulangi, besok tanggal 29 Desember tahun 2020 pukul 9 WIB kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap 8 rancangan kanun usul prakarsa
eksekutif. Sebagai penutup rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat pembahas terhadap rancangan kanun prolega prioritas tahun 2020 kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.